Metro menurunkan tim yang pertama untuk menerobos isolasi Kabupaten Molabu. Metro mengambil inisiatif menyewa helikopter tersendiri, masuk menembus Jawa Barat. Pada hari kedua itu saya menerima kunjungan dari wartawan. Kebetulan waktu itu adalah Metro TV menggunakan heli, membawakan saya sebuah HP satelit. Inilah yang dapat saya gunakan untuk menyampaikan pesan kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Gerhan masih hidup. Dan pesan itu kemudian oleh Metro juga nih, Najwa Shihab kalau nggak salah, yang meneriakkan bahwa pesan dari Danrem Teguh Umar, Gerhan masih hidup. Dari situlah pejabat-pejabat di pusat mengetahui bahwa Komandan Korem masih hidup dan masih bisa menangani permasalahan. Waktu itu saya pakai telepon satelit, 2 telepon satelit. Jadi itu hari ke-8 waktu itu, tentara-tentara yang ada di situ semuanya mereka tidak bisa memberi kabar ke keluarganya bahwa mereka masih hidup. Gitu ya. Jadi mereka semuanya kasih kertas ke saya, kertas kecil, di situ ada tulisan nomor HP, terus namanya dia, suruh tolong SMS di situ bahwa dia masih hidup. Gitu. Jadi itu mungkin, jadi semuanya ngumpulin kertas-kertas kecil, minta tolong kalau saya dapat sinyal, saya SMS ke nomor itu, kasih tahu bahwa mereka masih hidup. Jadi mereka dengan muka sedih segala macam ngumpulin kertas itu. Terus saya berpikir, kenapa kalian nggak telepon langsung? Saya bilang gitu. Bisa, Pak? Bisa pakai telepon satelit saya. Emi. Saya di Long, saya selamat aja ya, minta doanya ke keluarga. Iya, kasih tahu aja ya, suruh hubungin ke kampung gitu aja ya. Ya minta doanya aja. Ayo, assalamualaikum. Terus saya bilang oke, 1 orang 2 menit. 1 orang 2 menit, mereka antri, semuanya kayak antri itu. Terus gantian telepon. Menurut banyak orang yang melihat langsung, Melabu itu tertinggal 20%. 80% bangunan fisik hancur. Nyawa diperkirakan sekitar 200.000 manusia yang ditangani oleh hanya beberapa orang. Nah, pada saat itu saya merasa sendiri. Yang kita miliki hanya media ini. Tapi yang lebih daripada itu adalah ada tekad, ada semangat, ada keterpanggilan hati dan rasa tanggung jawab. Ini bangsa kita yang sedang menghadapi musibah. Ketika anak bangsa ini tidak menaruh perhatian, tidak tersentuh hatinya, saya pikir tidak ada artinya dia sebagai anak bangsa ini. Tidak ada artinya semangat pengorbanan para pahlawan, the founding fathers, yang mereka berjuang untuk kehadiran kita sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat di negeri ini. Kami mendarat di Aceh. Mau menurunkan barang nggak bisa. Nggak ada forklift. Dicari sampai ketemu forkliftnya ada, kuncinya nggak ketemu. Cari lagi, kuncinya ketemu, operatornya nggak ada. Itu peristiwa yang, dan ketika keluar dari bandara itu di depan orang teriak-teriak semua minta makan. Memang dari Jakarta 1 pesawat sudah disiapkan membawa makanan jadi. Ada yang bawa snack-snack, roti-roti kabin, kemudian susu-susu. Nah, masuk ke dalam komplek, kemudian diatur sama warga sekitar. Karena warga ngerasa itu kampung mereka terima bantuan. Tapi cara mendistribusikannya sangat kasar, karena mereka nggak punya pengetahuan, nggak punya skill. Jadi naik ke truk, kemudian dari atas truk dilempar-lempar ke bawah. Bagi yang dapat, alhamdulillah. Bagi yang nggak dapat tuh bantuan jatuh ke bawah, bertaburan. Dengan bantuan yang begitu besar dari masyarakat yang terhimpun di Metro TV itu, yang kami lakukan adalah menjadi fasilitator dan dinamisator
relawan-relawan yang banyak ini gitu. Jadi bukan saja bantuan itu kami kirim kemudian ke posko-posko yang terbentuk oleh relawan ini, tetapi juga relawan-relawan itu butuh makan, butuh kantong mayat. Mereka juga harus sesudah itu harus membersihkan diri supaya mereka nggak sakit. Jadi butuh alat-alat sanitasi, dan itu semua yang kemudian kami sampaikan kepada Jakarta. Jam 2 sampai setengah 3 setiap hari saya standby menerima telepon dari Bu Janet. Bu Janet akan kasih tahu yang diperlukan ini, yang boleh ini, kurangnya ini. Itu setiap hari. Ketika kehabisan kantong mayat, saya berkomunikasi dengan salah satu pimpinan dari rumah sakit swasta yang bergabung menjadi bagian dari task force. Yang dilakukan akhirnya mereka membantu memborong terpal tenda terpal dijahit di Tanah Abang untuk jadi kantong mayat. Kita bikin 37.000 kantong mayat jahitan Tanah Abang. Pada saat itu kantong mayat itu susah dicari. Sementara kalau kita pakai plastik, nanti pada saat diangkat ada yang jatuh lagi mayatnya segala macam. Jadi ada 6.000-an lah kantong mayat yang diberikan oleh Metro TV melalui Indonesia Menangis kepada kita dan Karbol gitu. Semua bantuan masuk ke gudang. Setelah itu, setiap pengungsi kami berikan kupon. Pakai karton kayak potong-potong, kasih nomor, kami kasih stempel Mapala waktu itu. Kok kita bagi-bagi. Nah kita bagi-bagi, kemudian mereka ngantri. Nah bantuannya sudah kita packing dalam bentuk pakai kantong-kantong plastik. Jadi semua dapat bantuan dengan rata. Itu jenazah dievakuasi setiap saat tanpa henti. TNI maupun relawan-relawan Aceh itu juga mengevakuasi, dan itu nggak habis-habis itu, nggak habis-habis. Bahkan evakuasi jenazah itu berlangsung lebih dari 1 bulan, dan sepertinya tidak pernah cukup tenaga untuk mengevakuasi jenazah itu. Jadi relawan itu luar biasa banyaknya. Mereka tidak minta apa-apa, tapi semangat mereka itu tidak boleh kita hentikan. Adalah kewajiban kita untuk meneruskannya dalam pengisian kemerdekaan. Bagi saya kepentingan yang utama adalah membangun semangat solidarity itu. Demikian juga peristiwa bukan hanya di Aceh, terjadi di Jogja dan seterusnya. Dengan segala kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh Metro TV. Dan saya sebagai pimpinan dan owner Metro TV. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Ternyata Melabo atau Aceh Barat ini mengalami musibah. Seluruh rakyat Indonesia bergerak untuk memberikan bantuannya dan melihat bahwa musibah ini adalah musibah nasional. Solidaritas, kepedulian, dan kegotong royongan yang sangat luar biasa dari masyarakat ya. Dari segala pelosok itu berdatangan bantuan dalam bentuk apapun ya. Itu kemudian dikirimkan secara masif juga ke Aceh. Barangkali ribuan tronton yang masuk gitu, dan itu semua adalah bentuk kepedulian dan kegotong royongan dari seluruh masyarakat. Inilah program yang digerakkan oleh Indonesia Menangis dengan melibatkan ribuan relawan yang dikirim baik dari Jakarta atas kedatangan relawan-relawan yang datang dari seluruh pelosok tanah air maupun yang dimobilisasi dari Sumatera Utara dan dari Aceh. Sebuah peristiwa besar yang mengambil korban lebih dari 200.000 orang, mungkin hampir 250.000 orang nyawa yang hilang. Tidak kurang yang tercatat oleh kami, 6.000 guru tenaga pengajar Aceh yang meninggal karena peristiwa tsunami itu. Ini sungguh menyedihkan. Dan akhirnya kita tahu, apapun juga, peristiwa ini adalah peristiwa yang tercatat di dalam dunia internasional yang boleh kita katakan juga satu hal di balik daripada derita, kecemasan, kesedihan. Tapi yang membanggakan adalah tumbuhnya sebuah semangat solidaritas kebangsaan yang melampaui
ego sektoral, kesukuan, daerah, agama. Tapi melihat ini adalah semangat kebersamaan sebagai sebangsa dan setanah air.